isu jam operasional dump truck. Yang paling fundamental dari dump truck itu adalah banyak memakan korban. Atau dump truck yang melewati Nasional 11. Gak ada tanggapan sama sekali. Nggak ada tanggapan sama sekali. Diam aja gitu. Iya. Karena mungkin mereka pakai mobil, nak. Kan Oh, pakai motor. Gak terganggu. Iya, jadi muka heunya minyak doang tambah debu pasir kan gitu. Kalau kita merasa banget kan pakai mobil soalnya. Kayak gitu, benar-benar. Dari Lewiliang sampai Dramaga macet tuh. Total. Waduh, repot. Kita aktivitas juga sulit, Bang. Sebutnya miris ya. Miris banget bahwa ini sebenarnya sudah jadi harusnya sudah jadi perhatian prioritas dari pemerintah daerah ya. Dan ayolah turun ke lapangan, lihat kondisinya seperti apa, dan ayo cari solusinya gitu kan. Kalau perlu solusi, undanglah kan infrastruktur daerah banyak tenaga ahli, staf ahli kan gitu. Katanya juga ada tim percepatan pembangunan ya kan. Itu kan. Yang saya nilai saat ini tuh tumpul, Bang. Wah, ompong ya. Iya. Jadi makanya banyak pelanggar itu ompong itu, Bang. Seakan-akan pemerintahan daerah di kecamatan, terus pemerintahan kabupaten, bupati seakan menutup mata. Wow. Walaupun sudah kita suarakan. Justru masyarakat berinisiatif membeli air ke yang apa sih namanya itu kalau depot ya? Depot air bersih. Hura-hara di saat rakyat kekeringan maksudnya. Iya. Mungkin itu negara Konoha kali. bukan kabupaten kita, Kabupaten Konoha. Hokage-nya itu mungkin yang bikin. Makanya Naruto itu harus bijak lah dalam mengambil kebijakan gitu. Tapi kalau dia mah udah tuh main Mobile Legend weh. Udah jadi wakil rakyat ya nanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randi Abdul Aziz di channel kesayangan kita, Bravo Channel Indonesia, selalu di hati. Nah, kali ini narasumber kita adalah generasi muda yang cukup aktif nih di dunia aktivis di Kabupaten Bogor. Nana Mulyana. Siap, Bang. Sehat, Nah? Alhamdulillah sehat. Abang sehat? Alhamdulillah. Waduh, Nana Mulyana. Nana Mulyana ini ketua IMM ya? Ketua bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik. Oh, ketua bidang. Mahasiswa Muhammadiyah. Betul. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Bogoraya. Bogoraya ya? Luar biasa. Apa nih, Nak, sekarang kegiatan yang lagi rutin Nana jalanin nih? Kuliah masih? Kuliah masih, kemarin baru nyelesain sidang skripsi. Wih, mantap, bentar lagi sarjana ya? Ya, Desember kita wisuda. Wah, mantap, bentar lagi jadi sarjana. Luar biasa. Nah, IMM ini kan tidak lepas dari satu aktivitas bagaimana mengontrol. Betul. Ya kan, kebijakan publik, isu sosial, budaya, bahkan sampai politik ya. Ya. Bahkan sampai politik. Nah, sekarang lagi nyoroti isu apa sih, Nana nih? Kita itu di IMM sebetulnya sekarang itu lagi fokus di kebijakan publik dan di kegiatan sosial. Dua hal itu yang menjadi fokus IMM. IMM sekarang. Ya. Kemarin kita juga sudah melakukan banyak kayak semacam membantu masyarakat lewat bagi-bagi sembakonya atau membantu masyarakat yang sedang mengalami kesusahan atau yang tertimpa penyakit. Itu gitu. kita bantu kayak gitu. Luar biasa. Nah, selain daripada itu, kita juga tidak melupakan jiwa kita sebagai aktivis, yang mana sebagai aktivis kita itu harus selalu menjadi garda terdepan soal menjadi mitra kritis pemerintah kayak gitu. Jadi isu yang saat ini sedang kita sikapi adalah isu jam operasional dump truck. Jadi di mana itu, yang di mana? Di Bogor Barat. Bogor Barat. Ya. Dump truck, kalau nggak salah memang masih ada dump truck yang lewat jalan apa? Jalan Nasional 11. Jalan Nasional 11. Wah, jalan pusat tuh ya. Betul. Gimana tuh ceritanya?
Jadi sebetulnya secara empiris Bang, sebelum adanya Perbup nomor 120 tahun 2021, dulu juga banyak sekali itu dump truck yang berlalu lalang di sana. Di Jalan Nasional 11 atau di jalan daerah-daerah Bogor Barat, kayak gitu. Dan tentunya dengan kondisi yang seperti itu sangat mengganggu masyarakat. Yang pertama, menimbulkan kemacetan. Terus yang kedua, truk-truk tambang kan banyak yang mengangkut pasir, batu. Nah itu muatan-muatan itu suka jatuh ke jalan dan tentunya mengganggu masyarakat. Jalanan jadi berdebu gitu kan, panas terik gitu kan. Iya, pasti. Berdebu, macet juga kayak gitu. Ya kenapa mengganggu, kan masyarakat juga harus beraktivitas, terutama yang kerja gitu kan. Nah karena adanya dump truck gitu kan, masyarakat juga jadi sulit beraktivitas dan terhambat. Kayak yang kerja jadi telat kayak itu. Ya, yang sekolah juga telat kayak gitu. Gas hunyai gitu, katanya berminyak gitu ya, karena dubo ongkoh kan gitu ya. Nah, yang paling fundamental dari dump truck itu adalah banyak memakan korban, Bang. Nah, loh. Emang udah ada jatuh korban? Gimana? Coba. Nah, saya pengen tahu nih. Ini saya ceritakan secara empirisnya dulu ya. Ya, siap. Dulu itu kerap kali dump truck memakan korban di Jalan Nasional 11. Iya. Yang mana dump truck selalu ugal-ugalan. Wah. Dan kasusnya adalah melindas masyarakat itu kan. Ya. Yang banyak juga, sekitar berapa, hampir setiap hari waktu itu. Iya. Lalu setelah banyaknya kejadian itu, kita IMM menjadi garda terdepan untuk menyuarakan hal tersebut dan meminta pemerintahan Kabupaten Bogor untuk menerbitkan Perbup mengenai jam operasional. Memang selama ini belum ada itu. Waktu dulu belum ada. Oh gitu. Sebelum ini kisahnya sebelum keluarnya Perbup tersebut. Ya, kayak gitu. Itu kita lakukan secara berulang-ulang. Demo di Pemda. Dan alhamdulillah setelah berulang-ulang kita melakukan aksi demonstrasi dengan upaya yang luar biasa juga, teman-teman juga punya semangat yang tinggi karena memang ini adalah bagian daripada suara rakyat gitu kan. Makanya kita tidak selalu membutuhkan timbal balik. Karena memang ini urusan masyarakat, ya kita juga terkena dampaknya. Makanya kita suarakan hal tersebut hingga Perbup itu terbit, Bang. Mantap. Pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Kayak gitu. Nah, sebetulnya jam operasional tersebut sejak itu memang ada impact-nya. Dump truck udah nggak ada tuh. Aturan itu berjalan. Aturan itu berjalan. Kayak gitu. Cuma nggak bertahan lama, Bang. Nah, bisa gitu kan, pemerintah yang nerbitin, bisa nggak bertahan lama gitu, gimana tuh? Nah, kayaknya memang mungkin di sisi lain ya, selain memang ada suara masyarakat yang terganggu oleh aktivitas dump truck, yang Nana lihat sih mungkin ada persoalan lagi, Bang, di sana. Persoalan yang memang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Iya, perusahaan-perusahaan tambang. Mungkin ke sana pembacaan Nana. Persoalan apa tuh kalau boleh tahu? Soal jam operasional juga. Karena mungkin dari aktivitas dump trucknya juga agak sulit mungkin ya kalau misal aktivitasnya malam. Gitu. Karena memang mungkin kalau malam mah jamnya untuk istirahat, Bang. Iya. Gitu kan. Seperti itu ya. Iya. Menurut mereka. Betul. Betul. Jadi ya ada kontra gitu antara masyarakat dan pihak perusahaan. Tapi sebenarnya yang kalau saya lihat kan mudah ya. Kan dilematis juga. Perusahaan-perusahaan tambang juga memiliki karyawan, betul, gitu kan ya, yang harus dihidupi. Terus supir-supir juga tetap harus berjalan transportasi ekspedisinya, ya kan. Terus di samping itu ada kepentingan masyarakat, ya kan, yang memang harus jadi perhatian yang tepat. Makanya
Perbub tadi memang harus lebih teknisnya itu harus lebih kenceng ya ke para pelaksana tambang maupun ke masyarakat. Tapi bener yang Nana bilang, kenapa nggak malam hari aja gitu ya? Yeah. Kan malam hari operasional juga jelas gitu. Siangnya tidur ya kan? Betul. Supir teh malam berangkat kan gitu. Cuman kan permasalahannya adalah jalan tersebut sampai malam pun ramai. Saya kemarin itu lewat, saya pulang jam 12. Dump truck itu memang cukup besar ya, bukan cukup besar sangat gitu. Besar sekali, Bang. Sangat besar. Bahkan nyalip pun kita ragu-ragu kan untuk lewat itu, dan bermuatan, bukan kosong itu. Bermuatan. Makanya Jalan Nasional 11 juga kan punya pusat. Seharusnya jadi perhatian juga baik itu pusat maupun kabupaten. Sepakat. Ya. Jadi jangan hanya ngelihat ini sumber PAD gitu ya. Jangan hanya ngelihat ini para pengusaha ini punya prioritas, juga prioritaskan juga masyarakat ya. Betul. Jadi nggak timpang tuh dua kepentingan terakomodir. Jadi bukan hanya dibuat perbub untuk jalan tambang, sama perbub untuk dump truck jam operasional gitu ya. Juga harus tadi kebijakan itu dijalanin. Iya dong, jangan hanya sekedar tertulis. Kalau tertulis kayaknya mending bikin PR di rumah gitu ya. Mending PR di rumah. Nah, menurut Nana sendiri memang solusinya apa nih yang tepat nih buat permasalahan ini agar bisa terselesaikan lah? Solusi yang tepat bagi Nana adalah pemerintahan Kabupaten Bogor, terkhusus Bupati, itu harus berani mempunishment atau memberikan sanksi sosial kepada perusahaan-perusahaan yang sampai saat ini membiarkan dump truck beroperasi di luar jam operasionalnya. Jadi secara jam operasional kan yang tertera di Perbub nomor 120 tahun 2021 itu dimulai dari jam 8 malam sampai jam 5 dini hari, pagi, kayak gitu. Oh, seharusnya itu ya? Harusnya seperti itu. Dan karena memang mungkin itu tadi ya, kalau supir dump truck kan dia mah bekerja. Gitu betul. Kan melaksanakan tugasnya. Betul. Jadi yang harus dipunishment, yang harus diselesaikan adalah perusahaan-perusahaan yang membiarkan dump truck itu tetap beroperasi, Bang, di luar jam operasionalnya. Betul. Cuman kalau kita lihat ya, perusahaan-perusahaan itu kan banyaknya juga dari luar Kabupaten Bogor. Kayak dari Lebak juga ada ya. Betul. Dan di wilayah-wilayah perbatasan barat banyak. Nah, permasalahannya adalah tadi sinyali Kabupaten Bogor berani nggak sosialisasiin ke wilayah lain gitu ya? Sedangkan aturan kita ya, karena mereka melintas di wilayah kita. Betul. Nah, cuman tadi kan kadang-kadang suka kesel juga gitu kan. Nana kan berbicara bupati harus berani ya kan. Cuman kan bupatinya waktunya tinggal 4 bulan. Enggak lah, bercanda. Tapi ya betul kata Nana, harus berani lah. Kan infrastruktur daerah baik SDM dan non SDM sudah terbentuk. Kalau PP ada, DLAJ ada, betul. Dinas Perhubungan ada kan ya. Terus pemerintah pusat juga udah punya Kementerian Perhubungan ya. Masa kita mau diem aja Jalan Nasional 11 yang dibangun dari APBN rusak gitu? Kan banyak juga jalan-jalan yang berlubang kan? Betul, Bang. Itu baru zaman sekarang saya ngeliat jalan berlubang Nasional 11. Baru sekarang ya? Iya. Biasanya lecir ya teteh. Maksudnya jalannya selalu bagus. Kalau sekarang saya lihat setiap tahun pasti ada pemeliharaan. Betul. Dan pasti ada yang berlubang di situ. Nah, menurut Nana kan ada alternatif dari pemerintah Kabupaten Bogor dengan Jabar, itu jalan tambang. Sekarang gimana menurut Nana ngelihat fenomena ini? Kan seharusnya mereka lewat jalur tambang nih. Nah, saat ini kan jalur tambang sedang dipersiapkan. EM sendiri memandang itu gimana? Kalau untuk itu sih juga sepakat, Bang. Karena memang kalau semisal truk-truk tambang masih melintas di jalan yang biasanya gitu, ya tentunya akan mengganggu masyarakat gitu. Jadi memang harus ada jalan alternatif khusus untuk tambang, truk tambang melintas gitu, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Benar. Mengurangi kemacetan, meminimalisir jalan rusak, seperti itu. Dan sebetulnya saya juga waktu itu sempat diskusi soal jalan tambang. Cuma dari diskusi-diskusi di sana tidak menemukan solusi gitu. Jadi hanya wacana. Hanya wacana. Hanya wacana. Nah, pejabat
lingkungan sendiri kayak seperti kepala desa di sana kan banyak tuh, bahkan ada desa-desa yang di pinggir jalan nasional 11. Terus kecamatan, bahkan kecamatan rata-rata di situ pinggir ya. Dari mulai Ciampea sampai ke Jasinga itu di pinggir jalan itu. Itu gimana, Nak? Nah, tanggapan mereka dengan kejadian dengan fenomena banyaknya truk besar atau dump truck yang melewati nasional 11? Gak ada tanggapan sama sekali. Gak ada tanggapan sama sekali. Diam aja gitu. Iya. Karena mungkin mereka pakai mobil, Nak. Kan pakai motor. Gak terganggu. Iya, jadi muka henyai minyak doang tambah debu pasir kan gitu. Kalau kita merasa banget kan pakai mobil soalnya. Gitu benar. Abang ini emang. Ya, jadi pemerintah daerah bahkan mungkin sampai desa juga cobalah perhatikan ini. Suarakan karena jangan sampai jatuh korban. Kalau nggak salah tahun 2000 saya ingat-ingat itu tahun 2016 ya kan. Waktu saya masih aktif jadi wartawan tuh bolak-balik Bogor Jasinga. Itu di tanjakan dekat Danau Cigudeg tuh nggak? Ya, tahu. Pas bubaran sekolah truk lewat, Nak. Ya. Ada salah satu guru lah ya. Guru lewat jatuh, terlindas. Nah, itu. Nasional 11. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian di Kabupaten Bogor yang tadi dump truck memakan korban bukan hanya ada di jalur Parung Panjang, tapi juga ada di jalur Cigudeg. Makanya jalur tambang itu seharusnya menjadi prioritas. Betul. Prioritas dari mulai untuk kepentingan masyarakat Bogor khususnya Cigudeg, ya kan? Terus sebutnya Rumpin dan Parung Panjang. Karena ini jalur nasional 11 sudah numpuk truk tadi udah banyak lewat. Akhirnya ini jadi kepentingan lebih luas lagi. Betul. Kepentingan Cibung Bulang juga, kepentingan Ciampea juga, kepentingan Dramaga juga, Lewiliang juga, ya kan. Jadi barat ini jalur tambang ini akhirnya bukan hanya jadi kepentingan 3 kecamatan, tapi kepentingan Bogor Barat, masyarakat Bogor Barat. Nah itu yang rada repot. Nah itu kalau misalkan contohnya kan sekarang truk-truk dump truck itu kan udah mulai banyak melintas ke situ. Biasanya kalau drum truck udah melintas titik macet banyak tuh, Nak. Nah itu gimana kalau di barat? Nah untuk itu kenapa kita suarakan kembali? Yang pertama mungkin secara kemacetan di Bogor Barat. Di Bogor Barat itu ada 5 titik sentral kemacetan, Bang. Nah gimana tuh? Di Lewiliang, terus di Cemplang, di Cibung Bulang, di Ciampea, dan di Dramaga. Cemplang itu masuk kecamatan mana? Kecamatan Cibung Bulang. Iya. Yang pas pertigaan depan Polsek ya? Itu Cibung Bulang. Kalau Cemplang sebelah sana lagi. Iya, ada tuh pertigaan. Oh, yang depan rumah sakit 24 jam. Oh itu dia, Bang. Di situ titik kemacetannya. Titik kemacetan juga. Wow. Nah, kalau semisal truk tambang sedang banyak-banyaknya melintas, itu sampai dari Lewiliang sampai Dramaga macet tuh. Total. Aduh, repot. Kita aktivitas juga sulit, Bang. Sulit. Udah jalan kecil kan kalau itu nasional 11 jalan paling kecil nasional tuh. Iya. Terus selain daripada itu, selain kemacetan, ya tadi kan yang udah Anda jelaskan, jalanan jadi rusak, berdebu segala macam. Dan yang paling penting pada tanggal 11 sampai 12 September kemarin memakan korban lagi, Bang. Nah, loh. Dump truck. Gimana tuh ceritanya? Boleh saya tahu nggak? Tanggal 11 di Cirangkong, Cemplang ya. Itu anak kecil. Sedang berkendara dengan ibunya gitu kan. Terus tiba-tiba jatuh anak kecil tersebut dan terlindas kakinya. Videonya juga masih ada. Wah, ngeri nih. Iya. Tapi nanti jangan diputar videonya, saya ngelihat sendiri aja nanti. Wah, ngeri. Saya juga ngeri, Bang. Dan meninggal. Ya, kenapa saya pakai baju hitam? Turut berduka cita juga berkabung. Terus pada tanggal 12 di Jalan Cibeber, masih Jalan Nasional 11 di Leuwi Sadeng, kecamatannya. Itu juga memakan korban. Remaja. Baru pulang sekolah atau gimana tuh? Enggak. Udah mau pulang. Oh, mau pulang. Jalan mau pulang. Kayak gitu. Dia mau nyalip dump truck. Ya kan dump truck besar betul kan. Nyalip dump truck. Di depan ada mobil terus keserempet, terlindas, meninggal. Ya Allah. Jadi itu udah banyak makan korbannya. Jadi gimana ya saya bilangnya bahwa ya betul musibah, betul kan. Cuman ada sabab musabab tadi. Betul, Bang. Jadi ingat ya pemerintah itu segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakatnya
itu juga menjadi tanggung jawab dari pemerintahnya dunia akhirat gitu ya. Jadi bukan hanya di dunia aja, di akhirat juga bertanggung jawab pemerintah gitu. Jadi lucu ya, bukan lucu. Jadi apa sebutnya miris ya. Miris banget bahwa ini sebenarnya sudah jadi perhatian, harusnya sudah jadi perhatian prioritas dari pemerintah daerah ya. Dan ayolah turun ke lapangan, lihat kondisinya seperti apa, dan ayo cari solusinya gitu kan. Kalau perlu solusi, undanglah kan infrastruktur daerah banyak, ada tenaga ahli, staf ahli kan gitu. Katanya juga ada tim percepatan pembangunan ya kan. Itu kan. Yang saya nilai saat ini tuh tumpul, Bang. Wah, ompong lah. Ompong ya? Iya. Jadi makanya banyak pelanggar itu ompong itu, Bang. Kacau, bahasanya udah mulai panas sih, udah mulai ompong. Tapi memang gini, bupati itu kan curug nage sakti gitu nya kudu namanya. Harusnya seperti itu. Curug nage sakti. Jadi lamun jadi bupati tapi aturannya tidak dijalankan oleh para orang berkepentingan di bawah, itu jadi tanda tanya kita. Tanda tanya besar. Ini bupati apa bupati-bupatian kan gitu ya? Tetaplah kidding lah ya, bercanda lah dikit. Jadi penguasa itu jangan hanya ingin dipuji ya. Iya. Nah, tapi mirisnya itu gitu, Bang. Ya kenapa kita menyuarakan ini dengan nantang lagi, karena seakan-akan pemerintahan daerah di kecamatan, terus pemerintahan kabupaten, bupati seakan menutup mata. Wow. Walaupun sudah kita suarakan. Waduh. Saya sampai japri bupati Pak Iwan. Gak ada respon sama sekali. Sampai japri. Iya. Ya di Allah. Instagram DM. Pak Iwan, Bapak kan Bapak kopi Kabupaten Bogor, ya kan. Biasanya kopi itu filosofinya dalam ya. Bales lah WA-nya, Pak. Supaya bisa kita sama-sama ngopi, dan di dalam kopi itu ada solusi bagaimana Jalan Nasional 11 sepi, ya kan, dari truk dam-dam truk yang meresahkan masyarakat. Iya. Repot nih, aduh. Padahal ini kepentingan masyarakat. Iyalah, kepentingan masyarakat. Dia menjadi bupati. Coba kan ada WA-nya enggak? Coba saya masih ada enggak WA-nya? Kalau WA-nya di ini, Bang, di DM. Takutnya nanti kan kata bupati, wah ngomong aja ini. Ada nggak DM-nya coba? Ada. Pak Bupati udah di DM nih di Instagram. Followersnya banyak. Wah. Ini nih. soal damtrak. Tuh, coba klik. Nah, tuh. Ya kan, ini di tag ya. Di tag langsung ke Bupati, nanti videonya kita tampilin. Ya kan, nanti kirim ya. Ini jadi udah berkali-kali, Bang. Terus berkali-kali. Ini yang awal ini sebelum kejadian kecelakaan. Ini di Instagram. Di Instagram. Ya, Pak Bupati kan followersnya banyak ya. Iya. Jadi tolonglah dibantu ini supaya selesai permasalahan dump truknya. Tanggal berapa ini? Ada tanggalnya juga, Bang. Tanggal 28 Agustus. 28 Agustus. Ya. Ini ada. Ya Allah. Gede banget itu. Iya, Nana tandai juga, Bang, ini di postingan. Oh. Di tag berkali-kali nih Pak Bupati, sok lah. Wah, dump truk. Ini banyak banget, Nak. Banyak banget, Bang. Nah. Wah, siap. Nanti deh kita tampilin, izin ya, nanti dikirim ya. Siap, Bang. Jadi sebenarnya permasalahan ini kompleks, ya kan? Cuman permasalahan kompleks seharusnya oleh infrastruktur yang kita punya di pemerintah daerah itu mampu menyelesaikan. Jadi bukan berbicara terkait hanya kepentingan industrial atau kepentingan paling ajib kalimatnya oligarki, oligarki. Bukan hanya kepentingan oligarki, tapi kepentingan rakyat juga dikedepankan. Betul, Bang. Jangan juga hanya mementingkan sesuatu yang karena tahun politik ya, berbau politik maksudnya. Jangan hanya mementingkan sesuatu yang berbau politik, tapi nasib rakyat terbengkalai. Mentang-mentang tahun politik urus politik, kan lucunya. Ayo atuh ieu rakyat diperhatikan gitu, tapi hayang kaparalih deui tapi rakyat teu kaperhatikeun gitu nya. Tambah lagi kan ini harusnya disuarakan oleh para dewan. Baik itu dewan kabupaten, pusat maupun daerah tingkat 1 provinsi. Kan dewan kita banyak ya. Ada yang balihonya udah terpasang sekarang. Biasanya anggota dewan sih baliho teh ya. Sekarang udah ganti caleg. Nah, itulah maksud saya, turunlah ke masyarakat, tanyalah sekarang ini mumpung gitu mau nyalon lagi, tanya kepentingannya apa. Jadi jangan sekadar yuk pilih saya tapi tanpa mengakomodir kepentingan rakyat. Nah, ini
PR juga buat kita. Jadi saya harap teman-teman IMM ini harus bukan mendidik masyarakat sebenarnya mah ya. Masyarakat kita udah pada pinter Udah ya. pada pinter. Udah pada pinter. Yang harus dididik pejabat-pejabatnya. Betul, Bang. Pejabat-pejabat yang harus dididik gitu. Harus kita sekolahin lagi, Bang. Sekolahin lagi. Jadi biar paham apa yang disebut yang namanya pejabat, apa yang disebut namanya pemerintah, ya kan. Jadi bukan sebenarnya duduk di atas bangku atau datang ke acara seremoni ya. Datang ke acara seremoni, nyen festival jeung segala rupa ya kan. Itu mah ngabisin uang negara aja, Pak. Itu mah mendingan Bapak datang ke masyarakat tanya butuhna naon kan gitu ya. Bang. Nah, satu lagi ini menarik nih. Sekarang Kabupaten Bogor kondisinya sedang beberapa wilayah kekeringan. Gimana di barat? Sama aja. Aduh, repot nih. Sama ajanya tuh berapa wilayah yang mengalami kekeringan sekarang? Kira-kira di wilayah Nana kering nggak? Kering. Kecamatan Cibung Bulang ya Nana ya? Lewiliang. Oh, Lewiliang kering juga. Kering. Waduh. Cibung Bulang kering. Wow. Cempang juga kering. Itu gimana tuh? Ada action nggak terkait kekeringan itu atau bantuan air bersih atau nggak ada sampai sekarang? Justru masyarakat berinisiatif membeli air ke yang apa sih namanya itu kalau depot ya? Depot air bersih. Secara pribadi aja, nggak ada bantuan-bantuan. Nggak ada bantuan-bantuan. Wah, yang Nana lihat ya. Di Lewiliang, terus yang Nana lakukan investigasi di Kecamatan Cibung Bulang, Cemplang, nggak ada, Bang. Itu sumurnya garing asli. Kucai sama sekalian. Kering, Bang. Kering. Allahu Akbar. Tapi kemarin kan ada gini loh maksud saya. Kemarin kan ada Bogor es. Ya dong, saya kira kekeringan itu sudah teratasi. Makanya bikin hajat namanya Bogor es gitu. Ternyata belum ya. Hura-hura itu makanya. Waduh. Hura-hura di saat rakyat kekeringan maksudnya. Iya. Oh, mungkin itu negara Konoha kali. bukan kabupaten kita, Kabupaten Konoha. Hokage-nya itu mungkin yang bikin. Makanya Naruto itu harus ya bijak lah dalam mengambil kebijakan gitu. Waduh, makin panas ini kayaknya kita. Makin lama makin ngobrol makin panas. Nggak apa-apa, Bang. Biar didengar, Bang. Waduh. Capek soalnya kita juga. Capek ya? Capek sebetulnya. Betul. Jadi sebenarnya hayulah melek sekarang. Udah nggak zaman lagi pencitraan di mata masyarakat kita. Toh, sok mana yang pengen kapilih deui, mana yang berpihak sama rakyat gitu ya. Mana yang mau ngebantu rakyat ya dari hal yang kecil dulu. Bukan ngomongin saya akan bangun, saya akan bikin gitu ya. Saya akan meningkatkan ekonomi ya kan ya. Pampanya kayak gitu-gitu ya, sesuatu yang besar gitu. Tapi rakyatnya susah kene dari mulai hal yang terkecil. Tadi truk tambang, komo jeung dahar urang neangan duit ge hese cenah kunaon eta truk tambang, truk lewat wae. Sieun itu kan akhirnya was-was masyarakat ya. Sok mangga pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi perhatikan ini. Bukan hanya pemerintah aja, ada caleg-calegnya harus ngomong gitu. Jadi bukan hanya diam saat menjadi wakil rakyat ya Kang. Bener nggak nak? Betul. Tapi kalau diam mah udah tuh main Mobile Legend weh. Udah jadi wakil rakyat ya nanya. Kalau mau diam mah gitu. Tapi kan banyak juga wakil rakyat yang pro rakyat ya. Yang berani berbicara gitu walaupun kita nggak lihat ya kan. Lihat. Giran pencitraan lihat, ari ngomong dan ningali kan udah. Gitu, siap. Apa lagi nih nak yang mau disampaikan? Ada lagi nggak nih untuk masyarakat ataupun pemerintah yang katanya digaji oleh uang rakyat? Paling secara urgensi itu aja sih Bang. Karena memang yang kita bahas sekarang itu soal Perbup 120 tahun 2021 dan kemacetan di Bogor Barat. Paling yang memang kita harapkan pada pemerintahan kabupaten ya agar membuka tutup matanya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan sampai ada korban lagi, Bang. Betul. Soalnya nyawa manusia nggak semurah itu. Wah, subhanallah. Tapi saya yakin sih Kabupaten Bogor pasti sanggup untuk menertibkan hal. Menurut saya itu hanya sesuatu yang kecil tapi besar untuk kebutuhan rakyat. Dan saya percaya Kabupaten Bogor mampu menyelesaikan itu dengan infrastruktur yang mereka punya. Harusnya. Kayaknya makin panas nih, ini harus diberesin nih kayaknya deh. Oke, nah. Kita cukupin dulu deh. Siap Bang. Ngerinya nanti di komen kan. Wah ya. Tapi kalau intinya kalau masyarakat butuh informasi ataupun
saran dan kritik bisa ditulis juga di komen. Boleh Bang. Terutama buat IMM nih, support atau apanya gitu ya, bisa ditulis juga di komen. Ya. Jadi kita cukupin dulu ya Nek ya. Siap Bang. Oke, next time kita ketemu lagi. Siap. Sukses selalu ya Siap, kan. Jangan berhenti di titik ini. Siap. Terus suarakan suara-suara rakyat. Jangan berhenti dengan cukup mengatakan berjuang aja gitu ya. Terus berjuang tanpa harus ngelihat impact-nya apa. Ya. Timbal baliknya apa gitu ya Nek ya. Siap. Sukses terus ya Nek ya. Siap Bang. Mangga, Abang juga atur. sukses terus. Siap, atur nuhun. Sehat selalu Abang. Sehat dulu. Bangga, Sadulur Selembur, untuk teman-teman Sadulur Selembur, saya dan narasumber pamit, ya kan. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel kita. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita. Siap. Sip. Mantap.